Assalamualaikum, saya Satrio. Saya akan ngejelasin gimana cara saya ngerjakan praktikum multilist variasi 3. Nah, pertama saya jelasin sekilas programnya. Programnya itu tentang data mahasiswa ya. Kita bisa lihat di wordnya ini ada data mahasiswa, ada data course. Nah, di sini ada Budi, ada NIM-nya, ada NIM-nya. Kemudian di sini mata kuliah, pelajaran, dan juga ID-nya. Lalu ada menu ini nanti buat programnya, kita buat nambahkan mahasiswanya, nambahkan kursnya, nambahkan relasi, hapus data, hapus relasi, dan melihat data untuk detail relasinya. Sekarang masuk ke pada blocks. Sini ada header, ada CPP, program utama, ada body. Di header ini filenya sama, programnya ini sama seperti yang dikirim Pak Seno. Algoritmanya ada sini pakai 3 list gitu kan ya. Pertama ada student, ada course, ada relasi. Jadi untuk student ini punya input type-nya ini punya ID dan juga name. Datanya ini string. Lalu ada course ini punya ID dan name. Kemudian di sini ada untuk membuat pointer student. Jadi pertama dibuat dulu pointernya dengan cara elemen student, address student, elemen course, address course, dan seterusnya. Lalu membuat list. Untuk membuat list, di sini struct list studentnya diisi dengan first student, course-nya diisi first course, relasinya diisi dengan first relasi. Lalu di setiap list itu kan pasti ada elemen gitu. Di elemen itu kan ada isinya. Nah, isinya apa aja? Kalau di student itu ada info dan next, info student dan next student. Kalau di course itu ada info course dan next course. Kalau di relasi itu ada pointer untuk ke course-nya atau next course, pointer untuk ke student atau next student, dan next relasi, pointer untuk next ke relasinya. Sini ada prosedur dan fungsi yang nanti diisi di body.cpp. Theme.cpp-nya ini sama seperti yang di Word. Dan ini saya tambahin algoritma sistem color A. Tambahin sistem color A untuk mengganti warna tampilannya, warna fontnya jadi hijau kayak gini. Nah, ini hijau. Sebelumnya warnanya putih. Oke, sekarang kita masuk kepada multilist vertical.cpp atau bodinya. Bodinya pertama itu kita buat harus buat, kalau kita mau ya buat prosedurnya dulu lah, prosedur buat listnya, list student. Dengan cara apa? Dengan cara menginisialisasi firstnya dengan 0. Di firstnya ini disampaikan dengan 0. Nah, kalau sudah kan sudah dibentuk tuh listnya. Sekarang buat elemennya. Jadi untuk buat elemen pertama harus membuat elemen baru. Yang di sini P gitu kan ya. Nah, kemudian di P ini itu kan ada ID, ada nama, ada next. Nah, semuanya kalau ID dan namanya ini ID-nya diisi dengan ID, ID yang P diisi dengan ID di sini. Kalau namanya, nama yang P ini diisi dengan name. Kemudian next P-nya disampaikan dengan 0. Baru di return nilai P. Selanjutnya ada prosedur untuk buat list course. Untuk membuat list course ini sama kayak yang list student, tinggal disampaikan course-nya dengan 0, elemen course-nya ini juga sama, tinggal dirubah-rubah aja sesuai dengan listnya dan juga elemen course. List relasi ini sama, persen disampaikan dengan 0 untuk membuat list relasi baru, list relasi. Kemudian untuk membuat fungsi membuat elemen relasi itu pertama buat elemen relasi dulu, buat baru elemen yang dinamain P di sini. Lalu di
di elemen baru tadi kan punya tuh 3, ada relasi, ada course, ada student, pointer-pointernya gitu, nextnya. Nah semuanya disampaikan dengan 0, kemudian di return nilai P nya. Setelah fungsi pembuat list dan setelah prosedur membuat list dan membuat fungsi membuat elemen relasi, baru kita masuk ke insert student prosedur. Di prosedur ini insert student ini saya pakai third class. Di pertama dicek dulu kalau semisal persnya itu 0, persnya disamakan dengan P hari ini. Kalau semisal enggak 0 atau desinya, jadi buat perulangan set ini perulangan sampai data yang terakhir, baru data terakhir nextnya itu disamakan dengan Y, next R nya disamakan dengan P. Insert student insert course juga sama dengan yang ini, tinggal dirubah-rubah aja. Kemudian set studentnya ini sama, nggak ada perubahan juga dari yang minggu lalu. Jadi pertama ada P nya disamakan dengan first, baru dibuat perulangan. Kalau ID student yang di P nya ini nanti sama dengan nggak sama ID student dan next P nya nggak sama dengan 0, maka perulangan gitu. Kan udah perulangan, kalau udah perulangan nanti pilih dari P nya tadi ID nya, kalau sama dengan ID baru di return nilai P nya. Kalau semisal nggak ketemu atau ID studentnya di P nya itu nggak sama dengan ID student, ya returnnya ya 0, nggak ketemu soalnya. Tuh. Sekarang masuk ke search goal. Search goals ini sama juga kayak search student, jadi tinggal ganti-ganti aja. Lalu add course. Nah, add course ini sama ada P yang digunakan untuk menampung nilai dari search student. Ini untuk siswa yang ingin kita cari gitu kan ya, search student. Kemudian Q search course, baru di sini membuat kondisi kalau semisal P nya di sini P ini nggak sama dengan 0 dan Q nya nggak sama dengan 0, maka membuat elemen baru, elemen relasi baru gitu, elemen relasi baru. Nah kan sudah dibuat tuh elemennya, kalau udah dibuat berarti harus diisi gitu next pointernya. Jadi untuk pointer next student itu disamakan dengan P ini, dan next course disamakan dengan Q. Lalu first buat kondisi kalau first R nya ini sama dengan 0, maka first R nya ini ya sama dengan RR. Kalau datanya kosong ya yang dijadiin data pertama yaitu RR nya ini, elemen yang barusan dibuat. Kemudian kalau datanya itu nggak kosong, kalau ada isinya, berarti next RR sama dengan first R, dan firstnya itu disamakan dengan RR. Oke, sekarang delete relasi. Prosedur delete relasi ini untuk menghapus relasinya aja, pointer next relasi. Jadi bukan menghapus next course, next student, itu bukan. Kalau next course dan next student itu nanti masuk ke delete relasi C. Jadi untuk menghapus delete relasi atau prosedur ini, pertama buat kondisi kalau P nya ini sama dengan first R, maka first nya ini disamakan dengan next P. Kalau semisal P nya itu nggak sama dengan first R, maka X nya pertama disamakan dengan first R, lalu dibuat perulangan, baru next X nya disamakan dengan next P. Selanjutnya adalah delete relation C. Pertama P ini disamakan dengan first R, kemudian ada pengkondisian kalau P nya itu nggak sama dengan 0. Nah masuk ke while buat perulangan. Di perulangannya ini ada kondisinya kalau ID course nya dari yang P ini kan punya pointer ke ID course gitu kan ya, ID course. Nah kalau ID course nya ini nggak sama dengan ID course yang di sini, nah, dia akan melakukan perulangan. Kalau ID studentnya yang di P nya ini juga nggak sama dengan ID student yang di sini, dia juga akan melakukan perulangan. Dan
ada kondisi lagi. Next relasinya, next p-nya nggak sama dengan 0, maka akan melakukan perulangan. Kalau sudah perulangan, baru buat kondisi lagi. Nah, kalau ID course yang di P tadi itu sama dengan ID course, dan ID student yang di P itu sama dengan ID student yang di sini, yang ingin kita hapus relasinya, baru kita hapus next course-nya, next course P-nya jadi 0, next student-nya yang P jadi 0. Jadi relasinya ke pointer student dan course itu nanti sudah nggak ada. Baru dihapus relasinya. Ini relasi next ke relasinya. Lalu delete student. Delete student ini untuk menghapus data mahasiswanya atau data siswanya. Pada delete student ini pertama P-nya ini disamakan dengan search student, lalu buat pengkondisian P nggak sama dengan 0. Kalau P-nya nggak sama dengan 0, maka Q-nya disamakan dengan first R, lalu buat perulangan. Di perulangan ini ada pengkondisian lagi, ada Q tidak sama dengan 0. Kalau nggak sama dengan 0, maka di sini dimasukin algoritma buat menghapus relasinya. Nah, ini sengaja saya pakai if Q next student info student ID student sama dengan ID student. Tujuannya apa? Ini biar bisa menghapus relasi mahasiswa yang ingin dihapus aja. Jadi relasi yang ke lain nggak ikut kehapus gitu. Dan kalau sudah, baru relasinya dihapus, next studentnya dihapus, next course-nya dihapus, baru next relasinya dihapus. Perulangan pakai Q next Q, baru ini algoritma untuk menghapus data mahasiswanya atau delete studentnya. Kalau P-nya sama dengan first, nya disamakan dengan XP, next P-nya disamakan dengan 0. Kalau P-nya itu nggak sama dengan first, maka B disamakan dengan first, lalu dibuat perulangan, next P-nya lalu disamakan dengan next P, baru next P-nya disamakan dengan 0. Kemudian di delete course ini juga hampir sama dengan yang delete student. Oke, sehingga saya skip aja. Lalu masuk ke view relasi. View relasi ini algoritma untuk prosedur untuk melihat relasinya gitu. Di pertama kita butuh P yang disamakan dengan R untuk dibuat perulangan. Nah, di perulangan nanti ini kita bisa nampilin NIM, nama, ID course, nama kursnya. Kemudian ini dibuat P dan SP untuk bisa nambah-nambah atau berjalan perulangannya. Lalu masuk ke prosedur view. Di prosedur view ini ada kita butuh P nanti disamakan dengan first. Oke, kemudian kita tampilin gitu kan. Kita tampilin data mahasiswa. Baru kita masuk ke sini kondisi. Kalau P-nya sama dengan 0 atau first-nya tadi ini itu sama dengan 0, berarti kalau datanya kosong, maka tampilin kosong gitu. Nah, ini tampilin kosong. Kalau datanya ada atau nggak kosong, P-nya itu nggak sama dengan 0, kita lakukan perulangan. Di perulangan ini baru kita tampilin namanya studentnya dan juga ID studentnya. Lah, algoritma ini bisa dipakai di algoritma yang course-nya juga ini. Jadi tinggal ganti-ganti aja nanti 100 course nanti. Nah, oke, kalau selesai, sekarang coba kita jalankan programnya. Nice, oke, mantap. Bisa satu data mahasiswa. Sekarang coba saya masukin dulu ya. Oke, sekarang saya coba masukin mata kuliahnya atau kursnya ini.
Saya ingin masukin 3 aja kayaknya. Dua Alpro. Oke, jadi ini ada 4 mahasiswa dan 3 kurs. Nah, saya ingin hubungin sekarang. Coba kita hubungkan, relasikan. Oke, Satrio direlasikan dengan ID-nya yang 02 atau Alpro. Untuk ngecek, kita cek dulu di nomor 7. Nah, Satrio Alpro. Sekarang kita coba relasikan lagi Satrio dengan PKN 100 dengan 03. Cek lagi, bisa tambahkan lagi relasinya 101 Cahyo dengan 01. Oke, saya coba relasikan semua dulu. Oke, sekarang kayaknya udah cukup sih ini relasinya, ini aja. Sekarang saya ingin nanti saya coba menghapus yang data mahasiswa. Oke, data mahasiswa ingin saya hapus itu Satrio aja, berarti NIM-nya 100 ya, 107. Oke, jadi Satrio hilang ya, di sini hilang dan di sini juga hilang. Oke, sekarang saya ingin coba hapus data kursnya. Itu PKN atau PKN itu ID-nya 03. Nah, coba dilihat. Oke, jadi yang sebelumnya Wibowo itu kan punya relasi ke PKN, relasinya sudah terhapus dan juga kursnya sudah terhapus. Kemudian coba kita lihat lagi ada Cahyo dan fisika. Coba kita hapus relasinya. Cahyo kan 101 jika 01, maka terhapus. Kita cek, oke terhapus. Oke, sekian praktikum kali ini multilist variasi ketiga. Terima kasih, mantap.